Ini kisahku. Aku seorang pemuda yang saat ini berumur 25 tahun. Sejak kecil hidupku berbeda dengan manusia lain. Aku memiliki kemampuan untuk melihat mereka. Dan inilah saat pertemuan pertamaku dengannya. Ia adalah leluhurku, seorang dari kerajaan Pajajaran yang memilih hidup sebagai pertapa. Ia tinggal di kaki Gunung Galunggung. Dalam pertapaannya, ia mendapatkan banyak ilmu kesaktian mulai dari meraga sukma, sabdo dadi, dan ilmu pamacan yang bisa merubah wujudnya menjadi harimau. Ia sangat disegani dan dihormati hingga diberi gelar Ki Ageng dan terkenal di seluruh tanah Pasundan. Suatu hari pada malam di tahun 2022, aku yang sedang tertidur tiba-tiba bermimpi didatangi oleh seekor harimau. Harimau yang bisa berbicara. "Bangun nak, ayo ikut." Saya bangun, tapi tidak dengan tubuh saya. Saya menengok ke belakang tubuh saya sedang tertidur, dan saya melihat diri saya sendiri seperti Casper. Lalu harimau itu datang lagi dan ia berubah menjadi sosok kakek tua dan membawa saya pergi. Kakek tua itu membukakan portal menuju ke suatu tempat dan kami berjalan masuk ke dalam portal tersebut. Saya bertanya pada kakek itu, "Kita kemana, Kak?" Kakek itu menjawab, "Ini tempat di mana dulu saya hidup, Gunung Galunggung." Kakek itu berbicara dengan bahasa Sunda. Namun anehnya saya mengerti arti perkataannya padahal saya lahir dan besar di Jawa Tengah. Aku bertanya pada kakek itu, "Kakek siapa dan kenapa saya dibawa ke sini?" Kakek itu menjawab, "Aku." Nama asli kakek tersebut dari Pajajaran, tapi setengah hidupku aku dipanggil Ki Ageng. Nama gelar kakek itu, "Aku adalah leluhurmu, dan sekarang sudah waktunya kamu melanjutkan tugasku." Aku menjawab, "Tugas? Tugas apa, Kak?" Kakek itu menjawab, "Kamu akan segera tahu." Tiba-tiba suara gemuruh dan angin yang kencang datang lalu terlihat dari langit muncul keris raksasa yang turun. Keris itu sebesar Gunung Galunggung terbang di atas kakek itu. Lalu kakek itu mengangkat tangan kanannya ke atas dan hal yang luar biasa terjadi. Keris itu mengecil dengan sendirinya dan menghampiri tangan kanan kakek itu. Lalu sang kakek tiba-tiba melangkah ke arahku. Tanpa sepatah kata pun kakek itu menusukkan keris itu tepat ke dadaku, tapi aku tidak terluka. Tetapi ada rasa seperti tertekan dan sesak nafas yang luar biasa sampai saat keris itu semuanya masuk ke dalam dada saya. Saya pun terbangun dengan penuh keringat dan nafas yang masih sesak. Keesokan harinya sekitar tengah malam, saya terbangun dari tidur dan melihat ada portal yang sangat besar memperlihatkan sebuah istana yang megah. Saya yang masih belum percaya sambil menggosok-gosok kedua mata saya. Dan portal itu nyata, lalu muncul seorang raja yang sangat gagah beserta banyak prajuritnya. Raja itu berkata, "Jangan takut anak muda, saya juga termasuk leluhurmu. Beliau yang diperintahkan Allah untuk menjagamu yang ada dalam tubuhmu itu adalah paman." Saya menggunakan bahasa Sunda. Saya menjawab, "Lalu siapa nama Anda?" Ia menjawab, "Saya." Menyebutkan nama aslinya tetapi saya lebih dikenal sebagai Sri Baduga. Nama gelar beliau, "Mulai dari sekarang ujianmu akan dimulai, dan kami akan senantiasa membantumu keturunanku." Dalam bahasa Sunda. Perjalanan saya masih baru dimulai. Di short sebelumnya saya baru mencapai alam ketiga yaitu alam jin. Di kisah selanjutnya saya akan menceritakan di mana saya bertemu seorang guru yang masih ada, riwayat karma di past life saya, dan beliaulah yang menuntun saya untuk menyelami diri saya sendiri hingga bertemu sosok penjaga dari alam ketujuh yaitu alam dewa.